Firman-Mu, oh Tuhan, pelita bagi hidupku. Jadikanlah terang bagi jalanku. Pimpinlah kami Tuhan, menggapai jiwa-jiwa. Bawa firman-Mu ke seluruh bumi. Firman Tuhan yang berkuasa mengubah hati kami dan menerangi suku-suku bangsa. Firman Tuhan yang beri hidup menjamah setiap hati, menjadi pelita di seluruh bumi. Beri hati kami yang setia kepadamu, selalu rindu mengenal jalan-Mu. Tuhan, berikanlah kami hati bangsa-bangsa yang mau memasyurkan nama-Mu selamanya. Dan menerangi suku-suku bangsa. Firman Tuhan yang beri hidup menjamah setiap hati, menjadi pelita di seluruh bumi. Menjadi pelita di seluruh bumi. Menjadi pelita, menjadi pelita di seluruh bumi. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firman-Mu, oh Tuhan, pelita bagi hidupku. Jadikanlah terang bagi jalanku. Pimpinlah kami Tuhan, menggapai jiwa-jiwa. Bawa firman-Mu ke seluruh bumi. Firman Tuhan yang berkuasa mengubah hati kami dan menerangi suku-suku bangsa. Firman Tuhan yang beri hidup menjamah setiap hati, menjadi pelita di seluruh bumi. Beri hati kami yang setia kepadamu, selalu rindu mengenal jalan-Mu. Tuhan, berikanlah kami hati bangsa-bangsa yang mau memasyurkan nama-Mu selamanya.
Shalom Sobat GBA, berjumpa lagi dalam acara Sabtu sore bersama GBA Center. Hari ini kita akan dilayani oleh host Uke dari tim misi untuk doa pembuka. Pujian penyembahan oleh host Elok dari tim G dan Randy dari Menara Doa. Setelah itu kita akan masuk dalam pengajaran firman Tuhan oleh PIC Ponti. Selamat mengikuti acara ini, Tuhan memberkati. Mari kita mulai berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kesempatan ibadah online ini. Engkau yang mempersatukan kami di dalam wadah GBA, Gerakan Baca Alkitab. Terima kasih Bapa, kami memerlukan Engkau sepanjang hidup kami. Dan kami memerlukan juga pertolongan Roh Kudus agar kami mengerti apa yang menjadi pesan yang akan disampaikan melalui ibadah online ini. Biarlah firman-Mu itu menjadi pedang bermata dua bagi kami, membelah roh dan jiwa kami. Sertai kami Roh Kudus, urapi kami dengan urapan baru, sehingga kami mengerti apa yang menjadi rahasia-rahasia yang dibukakan untuk kami. Sehingga pintu-pintu yang baik akan terbuka untuk kami semua, seluruh yang mendengarkan dan melihat acara ini. Haleluya, amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya sukacita Tuhan ada buat setiap kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Tuhan ada di rumah kita saat ini, memimpin kita saat ini. Mari buka hatimu, dan biarlah Roh Kudus yang menjamah setiap kita. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari dengan segenap hatimu katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah setiap kami Tuhan,
Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Penuhi kami Tuhan, haleluya. Mari Roh Kudus, Engkau yang menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kami, haleluya. Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus urapi kami, oh Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, hanya Engkau yang
yang layak terima pujian dan sembah kami Tuhan. Engkau bertahta di atas pujian kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu saat ini Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau terus berkarya, Engkau terus beracara Tuhan saat ini Bapa. Kami buka hati kami Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk Engkau tabur oleh firman-Mu Bapa. Kami boleh belajar bersama-sama akan firman Tuhan lewat hamba-Mu, PIC Ponti yang akan mengajarkan kepada setiap kami. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, amin. Sejarah Alkitab adalah suatu bukti yang mendukung kisah Alkitab. Sehingga dengan mengetahui sejarah Alkitab, maka kita akan lebih mengerti akan waktu, tempat, dan situasi saat itu. Sehingga membuat kita lebih mudah membayangkan dan makin tertarik untuk membaca dan mempelajari isi Alkitab. Sebelum kita masuk dalam episode kedua, pembuktian tembok Yeriko, mari kita berbincang-bincang dengan PIC Koordinator GBA Center. Shalom Pak. Shalom. Bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa. Pak, saya sudah melihat penjabaran Bapak dalam episode pembuktian tembok Yeriko pada tanggal 17 Oktober kemarin. Dan itu sangat seru dan menarik sekali. Dan saya yakin semua teman-teman GBA juga sependapat dengan saya. Karena itu saya ingin tahu ya Pak, apa yang memotivasi Bapak untuk mengambil tema tembok Yeriko ini secara khusus dalam pembahasan Bapak? Ya, jadi memang dari awal saya udah punya rencana untuk membahas kisah tembok Yeriko ini. Lalu kemudian saya mulai searching di internet, saya mulai buka website, saya buka YouTube, dan ternyata saya juga kaget sekali. Ketika saya membukanya, saya menemukan banyak arkeolog dan juga sejarawan yang menentang kisah tembok Yeriko ini. Bahkan saya menemukan stasiun TV yang besar yang juga mengatakan bahwa kisah tembok Yeriko ini adalah mitos. Maksud Bapak mitos itu seperti kalau di negeri kita ini kayak cerita Timun Mas atau Tangkuban Perahu. Tepat gitu ya Pak ya. sekali. Lalu bagaimana sikap yang Bapak ambil setelah Bapak mendengarkan tentang banyak pendapat-pendapat yang bertentangan dengan apa yang selama ini Bapak yakini? Ya, jadi awalnya saya emosi, lalu kemudian saya mulai melihat, ya, dan saya juga merasakan bahwa Tuhan menuntun saya ke banyak hal, ya, terutama untuk mencari pembuktian tentang tembok Yeriko ini. Lalu Tuhan juga menuntun kepada para arkeolog dan juga sejarawan yang lainnya, yang juga mereka dapat menemukan bukti sejarah tembok Yeriko ini. Jadi bukan cuma yang menentang aja, tetapi juga para arkeolog yang membuktikan kisah tembok Yeriko ini juga Tuhan bukakan. Oh, Oke, jadi secara tidak langsung Bapak saat ini sedang membela kebenaran firman Tuhan gitu ya Pak? Ya, sebenarnya saya juga merasa bahwa Alkitab tidak perlu dibela. Ya, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Ya, ini terbukti dari Tuhan memperlihatkan kepada saya betapa beberapa orang juga mencari beberapa bukti tentang tembok Yeriko ini dan mereka ternyata bisa menjabarkan dengan baik. Pak, selama dalam pembahasan yang pertama kemarin itu kan ada beberapa arkeolog, kalau nggak salah itu ada John Gastang, Catherine Kenyon, dan juga Brian Wood ya Pak. Betul. Apakah selain mereka, untuk episode yang berikutnya ini, apakah ada bukti-bukti lain yang bisa mendukung cerita tentang pembuktian bahwa cerita tembok Yeriko itu adalah sesuatu yang real dan benar? Ya, jadi saya juga menemukan, ya karena perlu diketahui, pada saat itu Israel itu merupakan bangsa yang nomaden. Ya, dia tidak punya tempat untuk menetap. Ya, jadi dia juga tidak punya kota untuk dibangun. Dia juga tidak punya industri, sehingga tidak seperti Mesir
yang mempunyai kota sehingga mereka bisa menulis di mana-mana sehingga bisa menjadi suatu pembuktian. Oleh sebab itu kita mau melihat Israel dari sejarah bangsa lain, khususnya dari sejarah Mesir. Bukti yang lainnya selain dari bukti-bukti yang lalu yang sudah saya katakan, juga bukti-bukti dari bangsa lain dan juga bukti penemuan-penemuan dari arkeolog dan sejarawan yang sangat menarik. Itu akan saya kupas di pertemuan kali ini. Saya bayangin aja Pak, itu kayaknya udah nggak sabar nunggu tentang pembahasan dalam episode kedua. Karena itu saya yakin bahwa pembahasan dalam episode kedua pasti akan lebih seru dan lebih menarik lagi. Ya, pasti. Mari sobat-sobat GBA, kita saksikan tentang pembahasan pembuktian tembok Yeriko episode kedua. Stay tune di YouTube GBA Center. Egyptologi. Egyptologi merupakan ilmu yang mempelajari serta meneliti kebudayaan Mesir kuno. Nah, mengapa untuk membuktikan kisah tembok Yeriko, kita perlu menggali dan melihat kisah Israel ini dari sejarah bangsa Mesir? Kalau kita membaca dan memperhatikan dengan seksama Alkitab Perjanjian Lama, khususnya kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, semuanya berhubungan dengan tanah Mesir. Nah, oleh sebab itu, saya mau mengajak kalian untuk melihat bersama-sama. Wow, kita tidak sedang membahas tentang Musa dan mujizat-mujizat Tuhan setelah keluar dari Mesir. Memang luar biasa, tapi kita tidak ke sana. Karena nanti akan terlalu jauh. Saya tadi hanya membuktikan kalau Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan Musa berhubungan dengan Mesir. Oke, kita masih mau membahas tentang pembuktian tembok Yeriko. Yuk, kita kembali lagi ke zaman Yusuf. Yusuf di Mesir sangat dihormati karena dia sukses selain menerjemahkan mimpi Firaun, juga sukses membawa Mesir ke arah kemakmuran, terhindar dari kelaparan. Saat Yusuf di Mesir, diperkirakan zaman Mesir dinasti ke-12 atau ke-13.
di mana ada bangsa lain yang bernama bangsa Hyksos, yang mula-mula hanya berdagang, lalu kemudian mulai mengambil alih sebagian daerah Mesir. Jadi dengan kata lain, Mesir mulai dijajah oleh bangsa Hyksos. Nah, bangsa ini terdiri dari suku Kanaan, sebagian Asiatik, sebagian bangsa Semit. Tahukah kalian kalau bangsa Semit itu sukunya Yakub juga, sukunya Yusuf. Jadi bangsa Israel saat itu tidak ada masalah untuk tinggal di Mesir. Saat itu Mesir memang terbagi dua kekuasaan, yaitu Mesir atas atau Mesir bawah. Mereka bilangnya Lower Egypt atau Upper Egypt. Kita bilangnya Mesir Utara dan Mesir Selatan. Bangsa Hyksos ini, dia mulai menguasai Mesir sejak dinasti ke-13 sampai dinasti ke-17. Dinasti itu adalah suatu masa di mana satu dinasti itu ada beberapa Fir'aun yang memimpin. Ya, jadi dinasti 13, 14, 15, 16, 17. Di situ Hyksos masih berkuasa. Nah, sejak dinasti ke-18 Mesir, jadi ada raja-raja yang mulai memberontak. Perubahan terjadi. Bangsa Mesir mulai memberontak mulai dari sejak Fir'aun yang pertama, artinya dinasti ke-18, tapi raja yang pertama, yaitu Fir'aun Ahmosis. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita. Jadi pada waktu pemerintahan Ahmosis, dia mulai memerangi orang Hyksos, sehingga bangsa Hyksos terdesak dan keluar dari tanah Mesir. Nah, seperti yang firman Tuhan katakan tadi, bangsa Mesir ini takut sebenarnya bangsa Israel dipakai oleh Hyksos. Jadi mereka sekongkol bersekutu untuk merebut tanah Mesir. Karena apa? Bangsa Israel saat itu jumlahnya lebih banyak dari orang Mesir. Jadi ada alasan juga mereka untuk takut, ya kan? Amenhotep pertama merupakan Fir'aun yang melakukan pembunuhan atas bayi laki-laki Yahudi. Maksudnya adalah menghambat kelahiran orang Yahudi. Musa lahir saat Amenhotep berkuasa di Mesir. Perbudakan atas bangsa Yahudi juga dilakukan semakin meluas dan semakin berat. Musa lahir tahun 1526 sebelum Masehi, lalu dia diangkat oleh Ratu Hatshepsut yang juga masih muda pada saat dia mengangkat anak atau mengadopsi anak. Lalu kemudian dia juga kawin muda dengan Thutmose kedua. Itu sebenarnya termasuk saudara juga, tapi mereka kawin memang sama saudara karena memang adat di Mesir. Karena mereka banyak kasta, jadi kasta raja itu atau Fir'aun itu ya harus dengan Fir'aun sendiri. Jadi keturunan mereka ya Fir'aun dengan Fir'aun, jadi dari keluarga kerajaan. Makanya mereka kawin antar saudara. Hatshepsut kawin dengan Thutmose kedua dan tidak punya anak laki-laki. Lagi hanya anak angkat Musa, lalu dia punya anak perempuan. Lalu Thutmose kawin lagi dengan wanita bernama Iset, lalu kemudian mendapatkan anak bernama Thutmose ketiga. Jadi Thutmose kedua ini adalah ayah angkat Musa. Kita ingat kalau Musa pernah membunuh mandor yang bekerja mengawasi budak Israel. Nah, ayah angkat Musa inilah yang mau membunuh Musa. Oleh sebab itu, Musa lari ke tanah Midian pada usia Musa 40 tahun, sekitar tahun 1486.
Musa lari ke tanah Midian selama 40 tahun. Di saat Musa sedang berada di Midian, dia juga punya istri dan juga punya anak. Lalu ayah angkatnya, yaitu Tutmos kedua, mati. Lalu kemudian istrinya Hatshepsut menjadi Firaun. Setelah Hatshepsut, barulah Tutmos ketiga, yaitu anak dari Tutmos kedua, menjadi Firaun di usia yang sangat muda. Tutmos ketiga ini dikatakan menjadi Firaun yang terkuat dari semua Firaun yang pernah ada. Kesuksesannya memimpin 18 pertempuran. Pak, ini semua cerita tentang sejarah Firaun di Mesir. Kenapa pembuktian Yeriko kok jadi jauh banget sampai ke Tutmos 3? Nah, kalau saudara perhatikan dari tadi, saya terus membahas soal Musa. Karena inilah Firaun yang akan menjadi lawan Musa, lawannya Allah. Firaun yang merasakan 10 tulah bangsa Mesir. Firaun yang akhirnya membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena terakhir tulah ke-10 yaitu anak sulung mati. Tutmos ketiga memimpin 18 pertempuran. Pertempuran pertama yang dia pimpin adalah melawan kota Megiddo. Ini adalah orang-orang Kanaan yang didukung oleh bangsa Asyur. Ini pertempuran yang mengagetkan. Awalnya sebenarnya bangsa Asyur ini ingin bersekongkol sama Megiddo, orang Kanaan, untuk menyerang Mesir. Tapi saat itu Mesir tidak tinggal diam. Melalui mata-matanya, akhirnya dia nyerang duluan sebelum diserang. Ya, karena sebenarnya bangsa Asyur ini tidak menyangka bahwa Mesir bisa menang. Ini karena Tutmos ketiga ini sangat brilian. Dia ahli perang. Peperangannya tidak hanya sampai di sana. Dia banyak memenangkan banyak wilayah seperti Nubia, ya, itu di daerah timur Mesir. Kemudian Megiddo. Ya, peperangan yang pertama yang dia pimpin adalah Megiddo. Lalu kemudian dia melawan bangsa Asyur. Lalu kemudian Babilonia juga tunduk, Mitanni, dan juga bangsa Het. Lalu bagaimana dengan nasib bangsa Israel? Nah, bangsa Israel itu saat itu masih diperbudak. Mereka tinggal di Goshen. Mereka membangun kota yang namanya Ramses atau Avaris saat itu. Ramses baru dibangun saat itu. Dan itu kelihatannya lebih parah lagi pada zaman Tutmos ketiga ini. Begitu menderitanya kehidupan bangsa Israel saat itu. Dan mereka perlu Tuhan. Dan mereka berteriak minta tolong pada Tuhan untuk bisa membebaskan mereka dari perbudakan ini. Doa mereka didengar. Musa dipanggil Tuhan. Lalu Musa diutus Tuhan untuk menarik keluar bangsa Israel dari Mesir. Dan seperti yang kita tahu kisahnya, akhirnya Musa kembali ke Mesir dan dia melawan Firaun. Lalu kemudian tulah ke-10, dan tulah ke-10 itu anak sulung mati, dan akhirnya anak Tutmos ketiga, anak sulungnya itu mati. Until God unleashed 10 plagues, Moses went to see the Egyptian Pharaoh with God's command. Setelah Musa keluar dari Mesir, tidak ada lagi catatan sejarah pertempuran yang dilakukan Tutmos ketiga. Lalu kemudian bukti lain menyatakan bahwa Amenemhat, anak sulung Tutmos III, mati. Lalu anak kedua yang bukan anak sulung, yaitu Amenhotep kedua, menggantikan posisi menjadi Firaun. Lalu kemudian wajah Hatshepsut dihapus. Tidak disebutkan sebabnya, tetapi diperkirakan akibat dia telah mengadopsi Musa yang akhirnya menimbulkan masalah besar di Mesir. Tradisi Mesir mengatakan adalah suatu penghinaan besar jika menghapus wajah
dari lukisan dinding. Tidak ada catatan sejarah tentang kota Yeriko diserang atau telah diduduki oleh bangsa Mesir, walaupun pada masa itu Kanaan dikuasai Mesir. Walau banyak ahli arkeologi menduga kalau seluruh Kanaan tunduk atas bangsa Mesir, tetapi tidak ada catatan mengenai kemenangan Mesir atas kota Yeriko. Kota-kota di Kanaan tidak secara langsung dijajah oleh Mesir. Kepada bangsa Kanaan, mereka hanya mengenakan pajak atau upeti. Sebagai imbalannya, Mesir menjanjikan perlindungan atas tanah Kanaan. Amarna Letter. Terus terang mengenai Amarna Letter ini, saya jadi semangat. Oke, saya jelasin dulu ya, apa itu Amarna Letter. Kalau saya bilang letter, jangan bayangkan surat yang ditulis di atas kertas. Zaman Mesir kuno ini, semua tulisan diukir di atas batu. Oleh sebab itu, setiap tulisan mungkin dipersiapkan beberapa hari sebelumnya. Lalu pengiriman juga dengan kuda, pasti lambat banget. Oke, apa itu Amarna Letter? Amarna adalah nama ibu kota Mesir saat itu. Amarna merupakan dokumen bangsa Mesir yang isinya adalah surat-surat atau berupa tablet ya, bentuknya kotak begitu, yang dikirim dari bangsa-bangsa sekitar Mesir seperti Asyur, Babilonia, Mitanni, Het, dan juga daerah-daerah sekitar bangsa Mesir. Jadi keluar negeri lah istilahnya, baik terima maupun keluar negeri ya. Hal itu dilakukan oleh Firaun atau bangsawan-bangsawan seperti Amenhotep, Akhenaten, dan juga Tutankhamun untuk mengirim dokumen-dokumen atau surat pribadi atau urusan kenegaraan lainnya. Perdebatan mengenai umur batu ini, saya bilangnya batu tulis ya. Nah, kayaknya daripada bilang surat atau tablet, kayaknya lebih cocok kalau kita bilang batu tulis, karena emang batu yang ditulis kan. Batu tulis ini diperdebatkan umurnya. Sebagian mereka katakan umur batu tersebut yaitu sekitar 1391 sampai 1353. Terus terang saya langsung berpikir bagus banget ya. Artinya tidak jauh dari masa Yosua merebut tanah perjanjian dari bangsa Kanaan. Kita ulang ya. Jadi Musa keluar bersama bangsa Israel dari Mesir itu tahun 1446 sebelum Masehi. Lalu di padang gurun 40 tahun. Jadi kira-kira Yosua itu nyebrang sungai Yordan untuk menyerang ke Yeriko itu sekitar 1406 sebelum Masehi. Nah, ini kan kalau kita lihat Amarna sekitar 1393 ya, bahkan ada yang katakan sampai 1400. Nah, itu udah memang masa-masa Yosua menyerang tanah Kanaan. Jadi situ Kanaan kan ada beberapa ya, ada Megiddo, ada Yerusalem, ada Damaskus, ada Jericho, ada kota Ai. Jadi itu semua dilakukan sekitar 10 tahun lah. Jadi kalau misalnya 1406 tadi mungkin sampai kira-kira 1390-90-an sebelum Masehi. Nah, ini yang paling saya suka. Saudara lihat tabel ini. Ya, di atasnya tertulis Area of Hapiru Activity. Hapiru itu mereka percaya, ya banyak arkeologi dan ahli sejarah percaya itu Hapiru itu Hebrew. Ya, Hebrew itu bangsa Yahudi. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan di setiap itu ada warna pink, ada warna ungu, ada warna biru, lalu kemudian ada tulisan EA,
185 EA 185. Nah, itu di situ artinya tablet atau tadi batu tulis itu dikirim dari daerah-daerah itu. Jadi kan tadi saya bilang di Amarna itu terdapat ya tablet-tablet atau batu tulis banyak sekali, itu jumlahnya ribuan. Itu dikirim dari berbagai daerah. Ya, kalau saudara lihat juga ada di atas, ada daerah kayak Mitani, ada daerah tadi Babilonia, ada Asyur, ya itu semua dari daerah sana. Nah, tablet-tablet itu ada nomornya, ya nomor itu tadi dihubungkan dengan masing-masing wilayah. Artinya wilayah itu pernah mengirimkan surat ke Amarna atau ke Egypt. Ya entah mereka lagi diplomasi atau mereka lagi tawar-menawar, atau lagi ada masalah, atau minta tolong, atau mungkin minta upeti apa segala macam. Nah, di situ pusatnya di Amarna. Ya, pusat dokumen-dokumen itu adanya di sana. Ya, makanya ditemukan, terbukalah semua surat-surat itu dan kita lihat ada gak yang berhubungan dengan Hebrew atau tadi Yahudi. Nah, ini yang di tengah yang saya kasih pink ini adalah wilayah Yosua bersama bangsa Israel menyerang daerah ini. Jadi daerah inilah yang akan dikuasai oleh bangsa Israel. Yuk kita lihat sama-sama. Saya akan buka satu tablet. Ini geser ya, lalu kemudian EA 271. Nah, inilah Amarna tabletnya. Ya, dan ini perjebahannya. Dari Milkili, pemimpin Gezer, Raja Firaun, aku dan Suardata diserang. Pemimpin Hebron dalam keadaan parah. Tolong selamatkan tanahmu dari keperkasaan Hebrew atau Yahudi. Saudara bisa baca Yosua 10 ayat 33 sampai 36. Kejadiannya kurang lebih sama. Nah, ini contoh lainnya, kita baca yang sebelah kiri. Dari Riphada, pemimpin dari Gebal. Itu ada di Alkitab, di Yosua 13. Ayat yang kelima. Lalu kemudian Sumur, ini mungkin kota benteng pertahanan, udah gabung dengan bangsa Yahudi. Dan kamu nggak melakukan apa-apa. Tolong kirim pasukan pemanah. Ini surat dari pemimpin Gebal untuk pemimpin di Mesir, yaitu Firaun. Ini yang sebelah kanan juga, ini pemimpin Kades, pemimpin Damaskus, semuanya lagi diserang ini ceritanya oleh Yahudi, dan mereka minta bantuan kepada Firaun. Dan masih banyak lagi yang seperti ini, semuanya rata-rata minta bantuan. Itu membuktikan bahwa Kanaan saat itu benar-benar diserang oleh bangsa Israel, diserang oleh timnya Yosua, sampai mereka perlu bantuan, meminta bantuan Firaun. Mungkin saat itu bangsa Kanaan, kota-kota di Kanaan berpikir ya, kalau upeti paling cepat, minta pajak cepet, tapi bantuan kagak dikasih-kasih. Ya emang kurang ajar juga Mesir ini, tapi ya pinter juga sih Mesirnya, karena dia juga udah pernah melawan bangsa Israel, melawan Tuhannya Israel, dan mereka nggak menang. Jadi mungkin mereka nggak mau cari. Jadi kesimpulannya adalah benar, bangsa Mesir pernah berjaya dan menang dari bangsa-bangsa sekelilingnya, termasuk bangsa Kanaan yang tinggal di tanah perjanjian. Tetapi hanya sementara saja. Setelah Firaun Tutmos ketiga mati, sepertinya Mesir lebih fokus dengan urusan internal Mesir dibanding dengan urusan dengan bangsa-bangsa lain. Ini terbukti melalui Amarna Letter. Perlindungan yang dijanjikan Mesir terhadap bangsa Kanaan ternyata hanya janji saja. Ketika bangsa Israel menyerang, Mesir tidak berbuat apa-apa untuk membantu bangsa Kanaan. Semua ini membuktikan kalau bangsa Yahudi dalam merebut tanah perjanjian adalah benar-benar sesuai dengan apa yang ditulis dalam firman Tuhan. Nah, saudara, demikianlah penjelasan kami dari GBA Center.
Kami akan terus memberikan pengajaran dan penjelasan tentang sejarah Alkitab. Sampai jumpa lagi pada episode selanjutnya dari Tembok Yeriko. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih PIC Ponti untuk pengajaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami semua. Silakan host Tony dari tim D untuk doa syafaat dan kemudian akan dilanjutkan oleh doa berkat oleh PIC Ponti. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Kita akan sama-sama berdoa, kita masuk dalam doa syafaat bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa. Kau berikan kami kesempatan boleh datang berdoa pada Engkau, menyerahkan beberapa pokok-pokok doa kami pada Engkau ya Bapa. Yang pertama ya Bapa, kami tetap berdoa ya Tuhan, untuk visi misi yang sudah Kau berikan bagi GBA Center ya Bapa. Biarlah GBA Center boleh tetap mempertahankan visi misi daripada GBA Center ini dengan baik ya Bapa. Untuk menyenangkan hatimu ya Bapa, mengabarkan Injilmu sampai ke seluruh penjuru dunia ya Bapa. Amanat agung boleh dilaksanakan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Kau pimpin PIC Ponti ya Bapa, boleh membawa GBA Center ini menjadi lebih baik lagi ya Bapa. Juga PIC yang lain, host, semua koordinator, semua anggota-anggota yang terlibat di GBA ya Bapa, Kau pakai ya Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitarnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa sore hari ini untuk setiap anak-anak-Mu ya Bapa yang mungkin sedang mengalami tekanan, mengalami permasalahan ya Bapa. Engkau yang tahu ya Bapa, Engkau yang tolong satu persatu anak-anak-Mu ini ya Bapa. Engkau yang tahu ya Bapa, yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau yang tolong setiap kami boleh melakukan bagian kami dengan baik ya Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk gereja-gereja yang ada ya Bapa di daerah-daerah terpencil ya Bapa, di daerah-daerah pelosok-pelosok ya Bapa, yang mungkin mereka kekurangan dana ya Tuhan, mereka kekurangan sumber daya manusianya ya Bapa untuk melaksanakan amanat agung-Mu ya Bapa, untuk melaksanakan pelayanan pekerjaan bagi Engkau ya Tuhan. Engkau yang memberkati gereja-gereja itu ya Bapa. Engkau yang kirim orang-orang ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi gereja-gereja di daerah-daerah terpencil ya Bapa. Engkau yang memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di sana ya Bapa. Mereka adalah ujung tombak-Mu ya Bapa. Mereka adalah yang melaksanakan pelayanan ya Bapa. Engkau jaga ya Tuhan, Engkau sertai ya Tuhan, Engkau jaga kesehatannya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk pekerjaan-pekerjaan misi ya Bapa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang kredibel ya Bapa, boleh menjalankan misi dengan baik ya Tuhan. Tidak ada motivasi-motivasi yang lain ya Bapa. Dan hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalamnya Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua pokok doa kami ini kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau yang dengar, Engkau yang jawab sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat GBA, mari kita tundukkan kepala, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Bapa di surga untuk menerima berkat. Kiranya kasih karunia rahmat dan damai sejahtera daripada Bapa, serta dari Yesus Kristus anak Bapa, serta persuan manis dan Roh Kudus yang berikan pada kita kekuatan, kuasa dan penghiburan, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, bahkan untuk selama-lamanya. Biarlah kita umat yang percaya
dan diberkati. Sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Pelita bagi hidupku, jadikanlah terang bagi jalanku. Pimpinlah kami Tuhan, menggapai jiwa-jiwa, bawa firman-Mu ke seluruh